Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Dan Bang Reza, tadi mungkin melihat apa yang sudah kita diskusikan bersama. Apakah memang butuh waktu sekian lama untuk bisa mengungkap penyebab kematian dari 7 remaja laki-laki ini? Atau mungkin ada pandangan dan analisa lain yang bisa dilakukan? Sepertinya kita bersepakat ya bahwa ini adalah potret perjumpaan antara polisi dengan masyarakat yang bisa dikategorikan sebagai critical police encounter. Pertemuan yang ternyata beresiko sedemikian tinggi. Tapi jangan salah, ketika saya mengatakan ini sebagai pertemuan yang kritis atau beresiko tinggi, itu artinya sesungguhnya bisa mendatangkan bahaya, bahkan ekstrim maut bagi kedua pihak. Baik itu bagi personil polisi maupun bagi masyarakat. Dalam hal ini adalah sekelompok remaja itu. Dalam situasi kritis sedemikian rupa, kemungkinan terjadinya berpikir bias itu sangat tinggi. Berarti sekarang saya pindah nih. Kalau di segmen sebelumnya saya bicara pada tataran makro, sekarang ke tataran mikro. Yaitu psikologinya orang-orang yang ada di tempat tersebut dari kedua belah pihak. Masyarakat misalnya, remaja. Kita kan bisa mengatakan, loh kalau memang tidak bersalah kenapa lari? Begitu kan ya? Oh tapi tidak sederhana itu. Sampai di dalam psikologi ada istilah kapiofobia. Ketakutan ekstrim terhadap polisi. Ini untuk menunjukkan, membuka mata kita bahwa memang pertemuan dengan personil penegakan hukum ternyata tidak selalu memunculkan rasa aman, nyaman, tentram. Tapi bisa saja cemas, takut, panik, dan seterusnya. Dengan demikian, ada saja kemungkinan bahwa orang-orang yang lari, remaja lari sedemikian rupa, bukan karena mereka mau tawuran. Tapi karena sekali lagi terjangkiti oleh proses berpikir yang keliru bahwa ada personil penegakan hukum di depan, maka reaksi yang muncul secara alami adalah cemas, takut, panik, dan seterusnya. Jelas sudah, kita ternyata tidak lagi menemukan alasan untuk pukul rata bahwa sekian puluh remaja tersebut akan melakukan tawuran, akan melakukan pidana. Demikian pula dalam proses berpikirnya personil polisi. Adakah kemungkinan seperti ini? Ini hanya ilustrasi ya, saya tidak sedang mengambil sebuah simpulan. Situasi Indonesia saat ini sedang sengkarut sedemikian rupa. Bekasi dengan segala hormat acap kali disebut sebagai wilayah yang tidak aman, begal, dan seterusnya. Itu artinya tim patroli presisi ada kemungkinan ketika mereka keluar dari markas, mereka sudah punya mindset bahwa di depan saya ada situasi konfrontatif yang frontal. Di depan saya ada situasi yang konfrontatif frontal. Apalagi biasanya di sini. Kalau saya, artinya personil polisi, bertemu dengan sekerumunan orang pada jam segitu, di lokasi seperti itu, saya akan langsung lompat sampai pada simpulan, sekali lagi, ini situasi yang bisa berakibat maut bagi diri saya. Kalau personil polisi sudah mengalami istilahnya bias implisit semacam itu, maka kemungkinan terjadinya langkah-langkah yang eksesif menjadi terbuka. Nah, sekarang kita bisa bayangkan, situasi kritis boleh jadi tidak disikapi secara tepat oleh kedua belah pihak. Masing-masing bermain dengan pikirannya sendiri. Karena itulah tadi saya katakan, segala macam pertanyaan ini sepatutnya diinvestigasi lewat tim gabungan. Baik itu investigasi untuk mengungkap dimensi makronya dan juga untuk menguak dimensi mikronya. Investigasi semacam apa kemudian yang bisa dilakukan Bang Reza sehingga ketakutan atau fobia ini juga tidak terus muncul di tengah masyarakat dan polisi juga tetap bisa melakukan fungsi serta perannya yang tepat begitu? Sepanjang referensi yang saya punya, disiplin psikologi sangat penting dilibatkan, siapapun itu. Karena sekian banyak studi menunjukkan bahwa situasi-situasi kritis semacam yang kita perbincangkan ini memang sekali lagi sangat rentan diwarnai proses berpikir yang bias. Tidak semata-mata bicara prosedur alhasil, karena itu tataran makro, tapi bicara tentang apa sih sesungguhnya yang berlangsung di kepala masing-masing anggota tim patroli dan apa sih yang berlangsung dalam kepala masing-masing remaja tersebut. Sekali lagi, agar kita tidak pukul rata dalam menyikapi kedua belah pihak. Remaja seluruhnya mau tawuran, polisi seluruhnya eksesif. Kita tidak ingin menarik simpulan yang overdosis semacam itu. Oke, baik Bang Reza. Pak Jailani, mungkin sebagai penutup juga, sejauh ini dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Audi tadi juga sebagai pihak kepolisian yang menangani kasus ini, masih akan terus menempuh jalur hukum? Kalau saya pribadi, terima kasih gitu kan, kepolisian masih mau memintakan kasus ini sampai tuntas. Yang saya sampaikan, ketika kasus ini tidak tuntas dan tidak transparan, maka disitulah saya akan baru mengambil langkah-langkah hukum. Tapi ketika polisi masih proaktif menyelesaikan kasus ini sampai tuntas, ya kita akan kawal, kita akan bantu proses itu dalam artian keluarga mensupport. Tapi ketika kasus ini mandek, mau tidak mau
langkah-langkah hukum akan kita ambil. Itu Mbak. Oke, Bang Victor, seperti apa tuntutan yang diinginkan lagi? Oke, makasih Mbak. Saya cuma kasih masukan aja lah buat Pak Kasat, izin Pak. Jadi kalau menurut hemat saya Pak, alangkah lebih bijaknya Pak, kalau Bapak bisa datang aja Pak ke rumah keluarga korban Pak. Datang saja, kami sangat-sangat terbuka Pak. Itu yang kami butuhkan saat ini. Informasi dari Pak Kasat, bukan dari, mohon maaf, bukan dari teman-teman dari Polsek. Saya mohon maaf nih, saya sangat menghargai teman-teman dari Polsek, dari Intelkam, saya sangat-sangat menghargai. Tapi minta tolong Pak, datang saja Pak, kami sangat-sangat terbuka kok. Biar jelas, biar keluarga pun mendengar langsung dari Pak Kasat. Itu aja sih, terima kasih Mbak. Oke, Pak Audi, komitmen seperti apa kemudian yang diberikan dari pihak kepolisian untuk bisa mengusut sampai tuntas Pak masalah ini, seperti apa yang diinginkan oleh pihak-pihak keluarga korban? Baik Mbak, kami memang sampai saat ini, kami tetap berkomitmen untuk mengusut tuntas, melakukan penyelidikan sampai sejelas-jelasnya. Dan kami harapkan kalau memang ada dari pihak-pihak yang mengetahui secara langsung terkait peristiwa tersebut, bisa langsung memberikan informasi kepada kami, bisa datang kepada kami langsung juga untuk memberikan keterangan-keterangan yang kami perlukan Mbak. Ini jadi keterangan itu juga akan memperterang adanya proses penyelidikan yang kami lakukan saat ini. Dan memang terima kasih tadi Bang Victor juga, Pak Jailani, kami memang berencana akan mengunjungi dari keluarga korban, dan kami tentu saja akan terus berkomunikasi dengan pihak keluarga, tentu saja untuk mengetahui untuk mengetahui informasi-informasi yang kami perlukan untuk tambahan terkait proses penyelidikan yang kami lakukan saat ini Mbak. Demikian. Oke, baik Pak Audi. Pak Beni, itu tadi komitmen yang disampaikan oleh tim dari Pak Audi dan juga kepolisian yang menangani kasus ini. Tapi Kompolnas juga masih akan terus mengawal ini Pak, karena kemudian tidak boleh juga mengkerdilkan adanya kasus-kasus seperti ini, dugaan tawuran atau seperti apa? Ya, kami dari Kompolnas tentunya akan terus melakukan supervisi ya untuk mengecek, dan kami selama ini mengupdate terus. Minta apa yang sudah dilakukan hari ini, nanti beberapa hari kemudian juga kami diupdate informasinya, karena kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas, sampai selesai. Termasuk tentunya tadi kapan Pak Audi datang ke keluarga korban. Oke, itu yang terdekat yang diharapkan sudah disampaikan langsung tadi oleh pihak keluarga. Kita tunggu nanti bagaimana komitmen dari Pak Audi dan juga tim tentu dalam mengusut tuntas kasus ini. Terima kasih Pak Beni, Bang Reza, Bang Victor, Pak Jailani dan juga Pak Audi malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.